Halo teman-teman, kenalin aku Monica Sujistia. Di video kali ini aku bakal mereview 3 buku yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling yang menurut aku sangat penting, terutama bagi mahasiswa bimbingan dan konseling atau yang tertarik dengan dunia konseling. Oke teman-teman, 3 buku yang bakal aku bahas. Yang pertama, bimbingan konseling kesehatan mental di sekolah. Yang kedua, pengantar konseling dan psikoterapi. Dan yang ketiga, ini dia, komunikasi antar pribadi, teori dan praktik. Oke, yang pertama kita bakal membahas atau mereview buku bimbingan konseling kesehatan mental di sekolah. Tapi sebelum itu, pernah nggak sih kamu lihat teman di sekolah kelihatan baik-baik saja, tapi ternyata lagi banyak masalah? Nah, buku ini membahas hal itu, tentang pentingnya kesehatan mental siswa di sekolah. Secara umum, buku ini menjelaskan bahwa kesehatan mental itu bukan cuma soal tidak sakit, tapi tentang bagaimana seseorang bisa merasa nyaman dengan dirinya, mampu berinteraksi dengan orang lain, dan menghadapi masalah dengan bijak. Jadi, kesehatan mental itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari siswa. Buku ini juga mengenalkan konsep wellness dan well-being, yaitu kondisi di mana seseorang merasa seimbang secara fisik, emosional, dan sosial. Artinya, siswa yang sehat mentalnya bukan hanya pintar secara akademik, tapi yang mampu mengelola emosi dan hubungan sosialnya. Buku ini juga menekankan bahwa layanan bimbingan dan konseling di sekolah harus dilakukan secara komprehensif, yang artinya melibatkan berbagai pihak seperti guru, orang tua, dan lingkungan sekolah. Jadi, kesehatan mental itu bukan cuma tanggung jawab satu orang, tapi tanggung jawab bersama. Buku ini membantu kita memahami bahwa kesehatan mental siswa itu sangat penting dan tidak bisa kita abaikan. Jadi teman-teman, peran bimbingan konseling di sekolah bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi juga membantu siswa berkembang menjadi pribadi yang lebih sehat secara mental dan sosial. Pernah nggak sih kamu ngerasa punya masalah, tapi bingung mau cerita ke siapa? Jadi teman-teman, selanjutnya aku bakal mereview atau membahas mengenai buku pengantar konseling dan psikoterapi. Mari kita bahas. Secara umum, buku ini menjelaskan bahwa konseling itu bukan sekadar memberi nasihat, tapi membantu seseorang memahami dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Konseling dipandang sebagai perpaduan antara ilmu dan seni. Sebagai ilmu, konseling memiliki dasar teori, pendekatan, dan metode yang sistematis. Namun sebagai seni, konseling menuntut keterampilan interpersonal, empati, dan kepekaan seorang konselor dalam memahami kondisi klien. Buku ini juga membahas terkait dengan perbedaan antara konseling dan psikoterapi. Konseling lebih difokuskan pada masalah-masalah yang bersifat umum dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan psikoterapi itu lebih menangani masalah-masalah yang lebih kompleks. Hal menarik lainnya dari buku ini menekankan bahwa konseling tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Jadi, buku pengantar konseling dan psikoterapi merupakan referensi yang tepat untuk membangun pemahaman dasar mengenai konseling. Buku ini menegaskan bahwa konseling adalah proses profesional yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tapi juga pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas atau mereview buku yang ketiga, bukunya yang ini. Oke, buku yang ketiga ini terkait dengan komunikasi antar pribadi, teori, dan praktiknya. Pernah nggak sih kamu merasa sudah ngomong baik-baik tapi tetap disalahpahami? Nah, buku ini membahas hal itu, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, buku ini menjelaskan bahwa komunikasi antar pribadi adalah proses saling memahami antara dua orang atau lebih, bukan sekedar berbicara. Jadi teman-teman, komunikasi itu bukan cuma soal apa yang kita sampaikan, tapi juga bagaimana orang lain menerima dan memahaminya. Buku ini juga menjelaskan bahwa dalam komunikasi kita tidak hanya menggunakan kata-kata, tapi juga ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Itulah kenapa kadang maksud kita berbeda dengan apa yang dipahami orang lain. Dalam konteks bimbingan dan konseling, komunikasi ini sangat penting, karena keberhasilan konseling sangat bergantung pada bagaimana konselor bisa memahami dan membuat klien merasa nyaman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you di next video. Dah, semoga bermanfaat.